Sebuah kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singhasari menurut kitab para raton. Kisah pertumpahan darah, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kekuasaan Kediri dan bertahta sebagai raja pertama Singhasari sejak tahun 1222 Masehi. Singhasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lalu, akankah kisah cinta terlarang yang melibatkan pertumpahan darah berlanjut hingga menempati singgasana dari kerajaan Singhasari? Inilah Asmara Loka Dedes. Kisah seorang putra yang terlahir dari anugerah Dewa Brahma dengan seorang wanita desa Pandur yang bernama Kendo. Suatu ketika, Kendo sedang menyapu pelataran rumah yang terlihat kotor oleh dedaunan yang kering. Tiba-tiba, sebuah suara yang entah datangnya dari mana, yang kedengarannya seperti Dewa Brahma, terdengar di pendengaran Kendo yang sedang menyapu. Wahai Kendo, kuanugerahkan engkau seorang putra, dan ingatlah pesanku ini kepadamu. Janganlah engkau bersetubuh dengan suamimu lagi. Jika engkau bersetubuh dengan suamimu meninggal karena kecampuran dengan anakku itu. Dialah yang telah membawa perubahan besar di Pulau Jawa. Karena tak mengindahkan perkataan dari Dewa Brahma, maka bersetubuhlah Kendo dan suaminya, yang akhirnya suami Kendo jatuh sakit dalam keadaan yang cukup parah karena terkutuk oleh Brahmana sebab melanggar dawuh yang diberikan. Setelah beberapa lama ditinggal
seorang putra yang taat menolong. Orang tuanya bayi tersebut dibuang di hutan hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang penegak jalan yang setiap harinya berbudi, mencuri dan membuka-buka yang bernama Lembong. Nak, ibu sangat menyayangimu. Phew, selamatlah aku dari kejaran mereka. Hahaha, aku telah mendapatkan harta yang melimpah ini. Sebaiknya segeralah aku pulang sebelum tertangkap. Setan, tunggu dulu. Ini suara tangisan bayi. Mengapa ada tangisan bayi di tempat semacam ini? Yang benar saja, memang ada bayi di sini. Sebentar, ada beberapa perhiasan di sekitarnya. Hahaha, beruntung sekali. Oh, bayi yang malang, sebatang karalah engkau ditelantarkan orang tuamu. Hahaha, hari ini aku mendapatkan keberuntungan. Aku yakin kau adalah pembawa keberuntungan. Akan ku angkat kau menjadi anakku. Kunamai kau Aro. Seorang remaja yang sangat gagah, tampan dan perkasa. Ken Arok diasuh dan dibesarkan oleh Lembong dengan didikannya yang keras. Ia mengikuti kebiasaan Lembong dan hal-hal buruk lainnya seperti mencuri dan Sudah pulang kau Aro. Lihatlah keadaanmu itu. Bapak, belum tidur, Pak. Hei Aro, tidak sadarkah engkau akan menumpuknya hutang judimu itu? Sudah tidak sanggup bapakmu ini menanggung semua hutang judimu. Pergilah engkau dari sini. Sudah tiada tempat lagi engkau di kediamanku. Tunggu dulu, Pak. Aku masih bisa melunasinya, Pak. Tiada ampun untukmu. Pergi kau dari kediamanku. karena telah diusir oleh Lembong, Ken Arok berjalan tak tentu arah hingga sampai di jalanan hutan dekat pemukiman warga. Mbak Yu, kalian udah denger gak? Upetinya dinaikkan lagi sama aku tuh Mapel. Ah, yang itu. Tahu-tahu upeti pertaniannya dinaikkan. Aduh, ini di rumah saya padahal lagi gak enak ekonominya. Udah ditambah lagi. Haduh, apa sih yang kalian harapkan sama aku di sini? Cuma omongannya doang tuh yang mau mensejahterakan rakyat. Padahal aslinya memperkaya diri sendiri. Moga aja tuh gak jadi tradisi para petinggi. Aduh, Mbak. Pelan-pelan ngomongnya. Jangan terlalu terang-terangan gitu. Kalau ada prajurit yang dengar, bahaya kita. Iya, apalagi kita juga sedang berdagang untuk penghasilan kita juga. Mereka para prajurit juga sering mengambil harta kita kan untuk aku itu sendiri. Kita juga harus hati-hati di sini. Kita bertiga perempuan, tiada lelaki yang menjaga kita. Udah ah, jangan bergosip dulu. Hei kalian, berhenti. Patuhi perkataanku. Serahkan semua barang milik kalian. Tidak ada bantahan. Ini perintah aku. Nah lo, panjang umur. Ampun Tuan, jangan ambil semua harta kita. Tolong sisakan sedikit saja untuk penghasilan dan bekal untuk pulang. Ah, tidak ada penawaran. Ini sudah perintah final dari kanjeng aku. Ah, maafkan kita. Ini ambil semuanya, ambil. Iya, terima kasih.
Sudahlah, cepatlah pulang. Terima kasih Tuan. Tolong terima hadiah dari kami karena telah menolong kita. Sudahlah, aku tidak memerlukan imbalan. Tolonglah diterima tuanku sebagai bekal di perjalanan Anda. Baiklah, akan aku terima. Sekali lagi, terima kasih banyak Tuan. Tiba-tiba saja dari arah belakang datanglah seorang brahmana yang sedari tadi menyaksikan adegan tersebut. Hebat. Telah kusaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Kau adalah pemuda yang pemberani dan berbakat. Siapa kau? Terus terang sekali kau anak muda. Aku Brahmana dari seberang yang sedang mencari utusan Dewa Wisnu di tanah ini. Selanjutnya giliranku bertanya, siapa namamu wahai pemuda? Brahmana, mohon maaf atas kelancangan hamba. Nama saya Ken Arok, tuanku. Ken Arok? Benar Ken Arok. Memang engkaulah Ken Arok. Kaulah yang tampak dalam pemujaanku. Maaf tuanku. Kini aku sudah menemukanmu. Ikutlah kau denganku. Akan kuajarkan semuanya kepadamu. Dan akan kuangkat pula engkau menjadi anakku. Dengan sebuah kehormatan tuan. Brahmana dari India yang sedang melakukan perjalanan mencari titisan Dewa Brahma di tanah Jawa. Permisi Kanjeng, aku ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kanjeng. Salam dan bahagia tuanku Brahmana. Dari mana saja tuanku berada? Kenapa baru kelihatan? Hai, anakku sang aku. Saya baru datang dari tanah seberang. Datang menghadap kepada sang aku. Berniat hati memperkenalkan anak angkatku ini untuk menghamba kepada sang aku. Senangnya hati saya mendengar kabar ini. Mengingat tuanku sangat hebat, pastilah ia adalah orang yang hebat pula. Akan kujadikan ia menjadi pengawalku dan istriku tercinta, Ken Dedes. Saat mengawal istri dari aku Tumapel, inilah saat-saat awal mula Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes. Jagat Dewa Batara, bagaimana bisa paras manusia sejelita ini? Kenapa angin sebesar ini? Cahaya terang dari mana ini? Tunggu, bukankah ini dari kaki beliau? Tuan Putri, apakah Putri tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya angin kecil. Ngomong-ngomong, kaukah yang bernama Arok, pengawal baru yang diangkat Kakang Tunggul Ametung? Iyalah, benar Tuan Putri. Apakah Anda ingin dikawal sekarang? Ya, aku hanya ingin jalan-jalan di sekitaran sini dan sepertinya aku butuh teman mengobrol. Maukah engkau? Dengan senang hati Tuan Putri. Lalu berangkatlah mereka berdua hanya untuk berjalan-jalan sekitar taman kerajaan. Ada apa gerangan Tuan Putri? Anda terlihat sangat bersedih. Apakah sebegitunya terlihat? Sepertinya tidak apa-apa membuatmu menjadi teman curhatku untuk sementara. Maukah engkau? Tentu dengan senang hati Tuan Putri.
Tunggul Ametung. Maksudku Kakang Tunggul Ametung. Aku belum terbiasa dengannya. Sebagaimanapun aku berusaha untuk mencintainya atau hanya sekedar bertahan di sini. Sungguh tidak sanggup aku menjalankannya. Selalu terngiang-ngiang bagaimana dia menculikku yang dikala itu belum aku bertemu dengan Romo. Rindu sekali aku dengan Romo. Tunggu, Tuan Putri diculik? Tidakkah engkau mengetahuinya, Arok? Aku diculik oleh Tunggul Ametung dan dipersuntinglah aku tanpa meminta izin kepada Romo yang sedang bepergian. Bagaimana bisa sang aku sekeji itu? Maafkan saya Tuan Putri, saya tidak mengetahui cerita tersebut. Mungkin saya bisa membantu berusaha untuk membuat Tuan Putri bahagia. Akan saya lakukan semampu saya. Tekadmu besar sekali. Mendengarnya saja aku sudah senang. Akan kutunggu hasilnya, Kenaro. Permisi. Masuklah. Mau pesan apa? Saya Kenaro. Aku membutuhkan kris yang lebih mantap untuk membunuh Tunggul Ametung, sang aku Tumapel. Permintaan yang menarik. Baiklah, akan kubuatkan keris tersebut. Waktu yang memungkinkan ialah 1 tahun. Datanglah lagi kau kepadaku 1 tahun lagi, Ken Arok. Karena kesabarannya yang mulai menipis, ketika waktu belum menyentuh 1 tahun, Ken Arok kembali ke kediaman Bukan Ring guna menanyakan kerisnya. Permisi, Empu. Kedatangan saya guna menanyakan keadaan keris saya. Oh, hahaha, Ken Arok. Inilah keris yang kau pesan masih kukerjakan. Bukankah sudah kukatakan bahwa waktu pembuatan keris ini 1 tahun. Tidak seharusnya kau lelah-lelah pergi ke sini sekarang. Mohon maaf, Empu. Apakah tidak bisa dipercepat lagi pembuatannya? Sudah terlalu lama aku menunggu. Ken Arok, dalam sebuah pembuatan keris agar maksimal ada harusnya memerlukan waktu yang bagus pula. Ken Arok, bersabarlah lebih lama lagi. Apa yang tidak kau lakukan? Sudah kubilang saya cukup lama untuk bersabar. Maafkan saya, Empu. Saya harus membinasakan Empu. Akan kuselesaikan pembuatan keris ini. Terkutuklah kau, Ken Arok. Kukutuk kau. Keris ini akan meminta 7 korban. Terbunuhlah kau dan 7 keturunanmu nanti. Maafkan saya, Empu. Saya akan menghormati kematianmu ini. Weh, Ken Arok, baru-baru ini sibuk kau. Ngapain aja? Enggak, cuma buat keris sakti. Wah, kelihatan sakti banget kerisnya. Loh, iya dong. Asal kau tahu, keris ini adalah keris yang mandraguna. Tentu saja keris ini hebat dan sakti. Keris mandraguna, bolehkah aku meminjamnya? Bagaimana bisa aku meminjamkan keris sakti kepadamu? Berani bayar berapa kau? Bayar? Janganlah kau begitu kepada sahabatmu sendiri, Arok. Harga teman lah, nggak usah bayar. Mudah sekali kau mengatakannya. Baiklah, karena kau sahabatku, kupinjamkan saja keris ini kepadamu. Tapi ada satu syarat, jangankan kau bilang kepada siapapun bahwa keris itu adalah punyaku. Iya, akan kujalankan syarat itu. Wah, kau memang sahabat terbaikku, Arok. Ya, aku sudah berbaik hati. Jagalah keris itu dengan hati-hati dan jangan sampai kau hilangkan. Karena senang, Kebo Ijo memamerkan kepada seluruh orang yang berada di Pakuan Tumapel. Ia dengan semangat memamerkan keris sakti tersebut tanpa tahu apa yang akan menimpanya setelah ini. Untuk menanyakannya,
Kebo Ijo pergi minum-minum hingga ia mabuk berat. Di sini rupanya kau. Keadaanmu sampai seperti ini. Semangat sekali kau sepertinya. Bagaimana? Apakah kamu sudah puas? Arok, sahabatku, sudah puas aku berkatmu, hahaha. Ini aku kembalikan kerismu. Terima kasih Ken Arok. Ya, sudah banyak kali ku dengar orang-orang membicarakanmu dan keris itu. Kebo Ijo, semua tindakan pasti punya konsekuensinya. Terima kasih Kebo Ijo. Kenapa kau berterima kasih? Baiklah, inilah saat yang kutunggu-tunggu. Pembunuhan Tunggul Ametung tidak ada yang mengetahuinya, sebab Ken Arok melakukannya pada waktu malam hari, yang dimana Tunggul Ametung telah terlelap dalam tidurnya. Namun tidak dengan Ken Dedes yang melihat kejadian mengenaskan yang menimpa suaminya di kala tidur nyenyaknya itu. Apa yang kau perbuat, Ken Arok? Tuan Putri, mengapa Anda berada di sini? Seharusnya akulah yang bertanya, mengapa engkau berbuat sampai seperti ini? Tuan Putri, saya berbuat seperti ini karena saya mencintai Anda. Saya tidak ingin Anda tersiksa lebih lama lagi dengan si biadab itu. Tapi Ken Arok, Tuan Putri, maafkan hamba telah membiarkan Anda melihat tindakan ini. Tolong rahasiakan hal ini pula, Tuan Putri. tapi Ken Arok, tapi... Maafkan hamba apabila lancang. Ken Dedes, maukah Anda menjadi permaisuriku dan menjadikanku raja yang senantiasa di sampingmu? Tunggu Ken Arok, kenapa sangat tiba-tiba? Bukankah Anda sudah terlalu menderita, Tuan Putri? Arok, baiklah, kuterima lamaranmu. Saya berjanji akan membahagiakan Anda, Tuan Putri. Di pagi harinya, saat Dayang akan menyambungkan makanan kepada Tunggul Ametung, ia dibuat kaget melihat sang Aku sedang terkapar penuh darah dengan keris yang tergeletak di sampingnya. Dayang tersebut berteriak ke sana kemari memberitakan tewasnya Aku mereka. Kanjeng Aku, zaman sudah sih. Kanjeng Aku, tas. Kanjeng Aku, apa yang telah terjadi? Keris, bukankah keris ini milik Kebo Ijo? Aku ingat, ini keris yang dipamerkan kemarin. Begitu bodohnya dia meninggalkan jejak dengan jelas seperti ini. Apakah ia meremehkan kita? Seret Kebo Ijo ke sini sekarang. Siap. Apa maksud semua ini, Kebo Ijo? Apa salahku? Aku tidak bersalah. Hah? Tidak, bukan aku. Tidak, itu bukan kerisku. Itu kepunyaan Ken Arok. Sungguh tidak elok kau. Sudah seharusnya kau dihukum mati dan rasakan bagaimana kerismu sendiri. Tidak, sialan kau Ken Arok. Kau menjebakku, biadab. Begitu banyak alasan kau, Kebo Ijo, hingga menuduhku. Tidak kusangka kau yang sudah kuanggap sebagai sahabat sendiri bertindak seperti ini. Tidak akan pernah ku maafkan kau Ken Arok. Setelah bertahun-tahun berlalu, kabar kematian Aku Tumapel mulai hilang di telinga para warga. Juga setelah kejadian itu, Ken Arok mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes.
sungguh cantik istriku. Kau jangan membuatku salah tingkah. Iki tulis sing kitungku kanggo sira Hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu dari kekuasaan Kejiri setelah pernikahannya yang manis. Kebetulan di wilayah ini terjadi masalah. Rajanya Prabu Kertajaya mengaku sebagai dewa yang patut disembah. Ia menyatakan bahwa hanya Dewa Brahma yang dapat menghentikannya. Memanfaatkan keadaan tersebut, Ken Arok berjanji kepada kaum Brahmana akan melakukan perlawanan terhadap Prabu Kertajaya. Prabu tidak dapat dihindarkan. Mari prajuritku, semua kita habiskan semua pasukan Kertajaya. Jangan sombong dulu, Arok. Kediri tidak akan runtuh hanya dengan pasukanmu itu. Serang!
Akhirnya ia mulai merintis kerajaan Singosari. Dan untuk merayakan kemenangan perang melawan kerajaan Kediri, Ken Arok bersama para prajurit dan warga kerajaan menyaksikan sebuah pertunjukan tari yang artinya digunakan sebagai hadiah atas kemenangan yang diperoleh.